Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-51, yaitu hakikat ibadah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat. Ibnu Katsir mengukakan tafsiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap ayat ini, di mana dia berkata, maknanya adalah tujuanku menciptakan mereka adalah agar mereka kuperintahkan beribadah padaku. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa keberadaan manusia di muka bumi bukanlah untuk kesia-siaan. Dia ayat yang diantara ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ayah sabul insanu ayyut rokasuda. Apakah manusia itu mengira dia dibiarkan begitu saja dalam keadaan sia-sia? Quran Surat Al-Qiyamah. Asy-Syafi'i menjelaskan tafsiran sia-sia, yaitu apakah mereka kubiarkan tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Motivasi beribadah. Tumbuhnya semangat beribadah seorang manusia dipengaruhi dua hal, yaitu yang pertama, asy'ur bikasrati ni'amillah, kesadaran akan banyaknya nikmat-nikmat dari Allah. Seorang manusia akan selalu termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala jika ia menyadari bahwa seluruh nikmatan yang dirasakannya selama ini adalah berasal dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl. Menyadari pula bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala padanya tak terhingga banyaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Quran Surat An-Nahl. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW selalu melaksanakan ibadah sholat malam hingga kedua kakinya bengkak. Manakala Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, mengapa Anda melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang? Beliau menjawab, afala akunu abdan sakura. Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, asy'ur bi azomatillah, kesadaran akan keagungan Allah. Seorang manusia pun akan termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala jika ia menyadari betapa besar keagungannya. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat kediaman. Dialah yang menghidupkan manusia di atasnya dan melimpahkan rezeki kepadanya. Dialah yang menjadikan langit dengan bintang-bintang yang menggemerlapkan. Dialah yang telah menjadikan manusia dalam bentuk yang terbaik di antara para makhluknya. Dialah yang memberikan pada manusia makanan dan minuman yang baik sebagai rezeki darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararaw wa samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa aksana suwarakum wa razaqakum minat thayyibati dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Dan demikian itu adalah Allah Tuhanmu. Maka Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Mu'min. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala agar senantiasa tersadar akan keagungannya. Renungkanlah firman Allah berikut ini,
Arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang serta bahtera yang berjalan di lautan yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Renungkan pula keagungan ciptaannya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berikut, yaitu mas sama watu sab'au fil kursi illa kahal kotin mulkotin bi ardi falah wa fadlul arsi alal kursi kafadli tilkal falati ala tilkal khalqah. Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas, dan keunggulan ars atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Hadis riwayat Muhammad bin Abi Syabah dalam kitab Arsi. Maka ibadah yang dilakukan manusia sekurang-kurangnya memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama ghayatul tazallul, tujuan untuk merendahkan diri kepadanya, dan yang kedua ghayatul khudu, tujuan untuk menunjukkan ketundukannya kepadanya. Manusia beribadah kepada Allah Ta'ala untuk menunjukkan kehinaan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, serta mengakui kelemahan dan keterbatasan dirinya di hadapan kekuasaannya. Maka mereka tunduk dan patuh serta menyerahkan segala hanya pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, pemelihara alam semesta. Quran Surat Al-An'am. Imam Al-Qurtubi berkata, maka asal dari ibadah adalah perendahan diri dan ketundukan berbagai tugas atau beban syariat yang diberikan pada manusia atau mukallaf dinamai dengan ibadah, dikarenakan mereka harus melaksanakan dengan penuh ketundukan pada Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu ghayatul mahabbah, tujuan untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Manusia beribadah kepada Allah Ta'ala untuk menunjukkan kecintaan sejati kepadanya, menunjukkan hatinya yang selalu terpaut kepadanya. Oleh karena itu, lisannya selalu basah menyebut namanya dan hatinya selalu puas padanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi angdada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah. Dengan demikian, ibadah menjadi terasa begitu nikmat dan membahagiakan. Sebagian salaf mengungkapkan perkara kecintaan kepada Allah Ta'ala ini dengan ucapannya, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma daku atyaba ma fiha kila wa ma atyabu ma fiha qala mahabbatullahi wa ma'rifatuhu wa zikruh.
Sesungguhnya orang-orang miskin dari ahli dunia adalah mereka yang meninggalkan dunia, namun belum merasakan apa yang terlezat di dunia. Ditanya, kenikmatan apakah yang paling lezat di dunia? Dijawab, kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah, mengenalnya dan mengingatnya. Itulah tadi teman-temanku semuanya, materi ke-51 yaitu hakikat ibadah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.